Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Simba 2018 merupakan film laga India yang diperankan oleh Ranveer Singh sebagai Singambalerau alias Simba dan Sonu Sood sebagai Durva Yaswat Ranade. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Kisah bermula di mana Singambalerau alias Simba kecil tengah dihajar polisi karena mencuri. Simba tak takut sama sekali karena Lokande akan membuat polisi lari terbirit-birit. देशपांडे साहब नमस्कार काय म्हणता लोखंडे Nyatanya Lokande malah dipukuli. Tak hanya itu, Lokande membayar polisi untuk membebaskan Simba. Simba kesal, katanya Lokande orang yang paling ditakuti. Lokande pun menjelaskan bahwa orang yang berseragam bisa mengendalikan apa saja. Dari sini, Simba tak mau jadi suruhan Lokande lagi. Dia akan menjadi polisi ketika dia besar nanti, agar bisa mengendalikan apa saja. Simba anak yatim piatu, tapi belajar mendapatkan ijazah sangatlah penting. Jadi pagi dia bekerja dan malamnya belajar di sekolah malam milik guru Gayatri. Paginya, saat Simba jualan tiket film, dia dicegat anak buah Durva Ranade dan dilarang jualan di situ karena ini wilayah Durva Ranade. Simba tak takut, dia justru mengancam akan membunuh mereka jika berani melarangnya lagi. Durva datang dan mengizinkan Simba jualan di areanya. Dia bertanya apakah Simba mau bekerja untuknya. Simba menjawab, dia hanya mau bekerja menjadi polisi. 17 tahun kemudian, Simba sudah menjadi polisi. Meskipun dia nampak gagah dan selalu sigap menangani sebuah kasus, tapi dia tidak mementingkan keadilan, integritas, dan kebajikan. Yang dia pikir hanya uang, uang, dan uang. Simba adalah polisi di bawah naungan Menteri Dalam Negeri. Namun kali ini, Vinayak akan menugaskan Simba dari Safeguard ke daerah Miramar di Goa. Di sana Simba harus berhati-hati dengan Durva Ranade. Dia penjahat kelas kakap. Durva tak pernah menyinggung jalan orang yang hendak berbisnis ilegal. Namun dia juga tak suka ada orang yang berani menyinggung jalannya. Akibatnya akan sangat fatal. Pergilah Simba ke kantor polisi Miramar. Di sana dia disambut Borkar dan Taude. तावडे सर आलो बोरकर बोरकर Semua anak buahnya memberikannya hormat kecuali salah seorang polisi yang bernama Nityanda Mohile. Mohile adalah polisi jujur. Dia hanya akan memberi hormat kepada atasan yang memiliki integritas, jujur, dan mengayomi masyarakat. Simba bodoh amat. Dia menjadikan Mohile sebagai sopir untuknya. Tak lama, Sagun datang membawa catering makanan untuk polisi seperti biasanya. Karena kecantikannya, Simba caper dan berkenalan dengan Sagun. Taude memberitahu dulu kantor ini dikepalai ayah Sagun, Viswa Sate. Tapi beliau sudah gugur dalam adegan tembak-menembak 3 tahun silam. Sedangkan ibu Sagun meninggal saat Sagun berusia 4 bulan. Simba dengan pede bilang Sagun pasti akan jatuh cinta dengan polisi gagah seperti dirinya. Namun Mohile menjawab, ayah Sagun mengorbankan hidupnya demi tugas negara bukan demi uang. Simba tak terlalu menanggapinya. Dia malah memerintahkan Taude untuk bersiap menutup semua bisnis ilegal milik Durva Ranade. Malamnya, beberapa anak kecil digiring masuk ke dalam klub. Mereka dipaksa menggunakan sabu dan mengedarkannya diam-diam. Namun tak lama, Simba dan tim datang melakukan inspeksi. Dua adik Durva yakni Giri dan Sada datang mengancam akan melaporkannya pada Durva. Simba santai saja. Paginya terlihat Durva sedang mengajari anaknya nilai kejujuran. Tapi Simba datang membawa oleh-oleh untuk semua anggota keluarga Durva. Durva bertanya mengapa Simba berani menutup usaha miliknya. Ternyata Simba melakukan itu agar Durva memberinya uang tambahan karena bahan pokok di negara ini sudah naik. Durva kesal, dia mengingatkan soal Keshav yang sudah dia bunuh setelah berani menyinggung jalan Durva. Jika Simba berani mengkhianatinya, maka nasib Simba akan sama dengan Keshav. Durva berpesan pada Giri dan Sada untuk menyembunyikan bisnis narkoboy milik mereka. Soalnya Simba sangat licik. Di tempat lain, Akruti dan Kavya, guru belajar malam, sedang mengecek tas muridnya yang dicurigai mengedarkan sabu. Namun anak itu sudah menyembunyikan semuanya. Kavya menyarankan Akruti tak ikut campur soal ini. Karena di balik anak-anak itu, ada orang kuat yang mendukung mereka. Akruti tak membiarkan masa depan muridnya hancur. Dia akan tetap melaporkan kasus ini ke kantor polisi.
Paginya Akruti benar-benar melapor ke kantor polisi dan Simba yang menjadi pendengarnya. Akruti bilang sebenarnya beberapa anak muridnya ada yang menjadi kurir narkoboy. Akruti merasa Durva dan kedua saudaranya adalah dalangnya. Simba berjanji akan menangani kasusnya. Semua itu karena Akruti mengingatkannya pada Gayatri, gurunya dahulu yang sudah ia anggap sebagai kakak. Jika Akruti punya masalah mendesak, dia bisa hubungi Simba. Karena Akruti sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Lanjut cerita, Simba mengatur rencana untuk mendekati Sagun. aja. Dia memaksa orang untuk mengancam Sagun dan membunuhnya. Dia pun menelpon Simba untuk minta bantuan. Simba senang hati, rencananya berhasil. Namun Simba malah akan tinggal semalaman di rumah Sagun dengan modus melindunginya. Sayangnya Simba jadi cemburu mengetahui Sagun punya teman dekat bernama Diraj, di mana mereka berdua terlihat sangat nyaman satu sama lain. Saat Diraj pergi, Simba bertanya, ada hubungan apa Sagun dengan Diraj? Sagun enggan menjawabnya, dia cuma bilang, masih memikirkannya. Keesokan harinya, Durva mengajak Simba meeting dengan teman dekatnya bernama Tuan Choksi, Joshi, dan Kamerton. Mereka ingin mengosongkan tanah di Calangute. Jika berhasil, Simba akan mendapat 5 lakh rupiah dari mereka. Tanpa membuang banyak waktu, Simba yang selalu membawa Mohile pun langsung menemui Wawan Rao. Simba diam-diam telah menculik cucu Wawan Rao. Halo? Namun dia ngakunya yang menculik adalah Durva Ranade. Jika Wawan Rao tak menandatangani penjualan tanah miliknya, takutnya cucunya akan mati di tangan Durva. Dan itu akan menjadi kesalahan Wawan Rao yang lebih memilih tanah dibanding cucunya. Wawan Rao sangat sedih, dia terpaksa menyetujuinya demi keselamatan cucunya. Mohile merasa jengkel dengan perilaku Simba yang sangat tidak adil itu. Namun Simba beralasan, dia telah menolong mereka berdua. Jika tidak, Durva pasti akan membunuh mereka berdua agar bisa mendapatkan tanahnya. Simba lalu pergi meninggalkan semua uangnya. Jika Mohile mau ambil aja sebagian. Besok dia akan ambil sisanya. Mohile benar-benar polisi jujur. Ia tak menggunakan 1% uang pun meski Nandini, putrinya, meminta segera dibayari uang tunggakan sekolahnya. Lebih baik anaknya putus sekolah daripada sekolah menggunakan uang haram. Malamnya, Singam datang ke pesta ulang tahun Sagun. Dia membawakan buket bunga yang langsung dia petik dari kuburan. Namun tak lama, Simba kembali cemburu karena Diraj datang ke pesta. Melihat Simba yang kesal, Sagun bilang, daripada banyak basa-basi, mending bilang I love you langsung aja. Agar kita tak membuang banyak waktu. Simba malah bilang, aku kan jadi izin. Namun semenjak itu, mereka pun resmi berpacaran. Lanjut cerita, Mohile menelpon dengan marah-marah, sehingga Simba pun datang ke rumahnya. Mohile kesal, Simba ikut campur urusan keluarganya dan malah membayari kuliah Nandini menggunakan uang haram. Namun Simba menenangkannya, dia membayari Nandini pakai uang gaji, jadi halal. Lalu Simba mengajaknya minum untuk menenangkan pikiran. Simba curhat kalau dia sudah jadian dengan Sagun. Mohile menyayangkan itu. Sayang sekali, Sagun mencintai polisi yang tamak ini. Pulangnya Simba disuruh nebeng motor yang lewat karena mabuk berat. Rok. Bye bro. Bye. Namun dia berhenti setelah melihat Akriti sedang mengajari anak-anak. Akruti? अरे सर Simba melarang Akriti memanggilnya Pak, tapi kakak. ओके दादा Okay. Dia juga mengingatkan Akriti untuk menghubunginya jika ada apa-apa. Tera bhai. Namun saat Simba pergi, Chotu datang memberitahu Akriti kalau Depak dan Nitin ada di klub untuk bekerja menyelundupkan narkoboy. Akriti pun segera ke sana. Akriti menelpon kakaknya, tapi sayang, Simba tertidur setelah mabuk. Akriti lalu merekam aksi mereka. Tapi tak lama dia malah ketahuan. कहाँ से आए तुम? Chotu diam-diam mengambil alih rekaman video, di mana Akriti tengah diintimidasi. Akriti memukul diri dengan botol kaca dan menyuruh Chotu lari memberikan rekaman itu pada Kavya. Sehingga mereka pun marah besar dan memberi Akriti pelajaran.
Di sisi lain, Chotu tengah dikejar. Namun dia berhasil lolos meski layar HP-nya rusak. Durfa marah besar. Dia nggak mau tahu Chotu harus ditemukan secepatnya. Paginya, Chotu menghampiri Kavya dan memberikan telepon Akriti. Mereka lalu ke kantor polisi namun dikejar anak buah Durfa. Untung Kavya berhasil selamat dan langsung melaporkan kehilangan Akriti. छोटू ने उसका टूटा हुआ फोन लाके दिया मेरे पास। Meski Chotu tunawicara, dia tetap mengantar Simba menuju lokasi di mana terakhir Akriti berada. Namun Durfa menelpon pura-pura tak tahu keberadaan Akriti dan memintanya membawa ponsel serta Chotu dan Akriti ke hadapannya. Karena Akriti tak ditemukan di dalam klub, Simba pun menghadap Durfa. Durfa masih pura-pura tak tahu keberadaan Akriti, tapi dia memaksa Simba memberikan ponsel itu. Simba mengancam akan memenjarakan Sadagiri jika Akriti disakiti. Durfa balik marah. Dia menyadarkan Simba hanyalah anjing yang selama ini dia beri makan olehnya. Ia menegaskan untuk segera membawa ponsel itu kepadanya. Mohile kesal karena Simba tak melawan Durfa. Simba bingung, Sadagiri sudah dianggapnya keluarga. Tapi Mohile bilang, Akriti juga menganggapnya sebagai kakak. Di tengah perdebatan, mereka mendapat laporan temuan gadis dengan luka parah tanpa identitas. Taude juga mengabari, Akriti telah ditemukan, kondisinya gawat dan segera ke rumah sakit. Dokter forensik bilang, Akriti didirupaksa secara brutal. Dia kehilangan banyak darah, hingga perutnya pun rusak, sehingga tes DNA tak dapat membuktikan apa-apa. Simba mendekati adiknya dan menanyakan siapa saja yang tega melakukan itu terhadapnya. Namun sayang Akriti wafat sebelum menyebut nama pelakunya. Lalu ayah Akriti dan Kavya telah tiba. Mereka meratapi kepergian Akriti. Simba melihatnya dan baru kali ini dia merasa amat bersalah. Simba merenung di luar ruangan. Namun tak lama, ayah Akriti menyusulnya. Akriti anak yang sangat baik terhadap siapapun. Dia ingin jadi dokter. Dia akan mengajari anak yatim piatu dan merawat mereka secara gratis. Bukan karena uang, tapi karena dia peduli terhadap sesama. Tapi mereka membuat mimpi suci itu gagal dengan mengerikan. Aku ingin sekali membunuh bajingan itu. Memangnya kau sebagai kakak tak ingin membunuh mereka ya? Tak lama Taude datang memberitahu ponsel Akriti telah diperbaiki. Akriti sempat menelpon Simba dan di dalam ponselnya ada bukti video asusila. Simba melihat video itu bersama, itu membuatnya lemas dan marah besar. Mohile memarahinya juga karena tak menangkap pelaku, padahal mereka sudah punya bukti. Mohile tak mau lagi bekerja untuk Simba. Dia tidak bisa membungkuk serendah Simba terhadap uang. Tak lama anak buah Durfa datang. Simba menghalangi mereka mengambil ponsel Akriti. Hingga adegan khas pertengkaran slow motion India pun tak terelakkan. Setelah mengatasi semuanya, Simba pun mengambil seragam kepolisiannya. Mohile langsung tegap dan memberi hormat kepada Inspektur Singham Balerao alias Simba. Inspektur Sangram Balerao ka. Semua polisi pun ikut menghormatinya. Simba lanjut bersama ke rumah Durfa untuk melakukan penangkapan terhadap Sadagiri.
करो पूरा घर। अरे कोना ढूंढ निकालो। Durfa terkejut dan memarahi Simba. Tapi kini Simba bukanlah anjingnya lagi. Dia pejabat tinggi di kepolisian yang akan menegakkan keadilan. बाऊ Siapapun yang berani menghalangi penangkapan Sadagiri, polisi akan menembak mereka tepat di jidat mereka masing-masing. Simba menegaskan agar Durfa tak lagi mengintimidasinya. Dulu saat kecil bukannya Durfa pernah bilang Simba adalah petasan kecil, namun dia bisa membuat ledakan besar dari pistolnya sekarang. Durfa pun menyesal karena dulu tak membunuhnya saja. Lalu keluarga Durfa pun datang, sehingga Simba pun mengajak ibu Durfa berbicara. Dia berkata, "Bibi, anakmu telah meniru paksa seorang gadis belia, kemudian membunuhnya. Tapi tak usah khawatir, aku anakmu juga kan? Aku bersumpah akan mengadili mereka." Lalu Simba memerintahkan anak buahnya segera mengiring Sadagiri ke penjara. Ibu lalu bertanya, apakah yang dikatakan Simba itu benar? Durfa tentu saja mengelaknya. Di kantor Sada menjelaskan kronologinya. Dia marah dengan Akriti karena merekam bisnisnya. Awalnya mereka tak apa-apakan Akriti, tapi Akriti malah menampar dan melukai mereka dengan botol. Dia menyakiti ego Sada. Simba semakin marah. सर नहीं सर Hanya karena ego, Sadagiri sampai meniru paksa adiknya dan membunuhnya. Simba lalu memerintahkan Polwan memberinya pelajaran ego untuk mereka berdua. Malamnya semua mahasiswa kumpul melakukan penghormatan terakhir untuk Akriti. Di sana Simba semakin merasa bersalah setelah melihat Wawan Rao dan cucunya datang di upacara Akriti. Lalu Simba mendekati mereka dan menelponnya mengaku sebagai orang yang hendak membeli tanah mereka. हेलो आपका कलंगुट एरिया में एक प्लॉट है उसको खरीदने में मेरा Wawan bilang tanahnya sudah dirampas penjahat dan dia sangat kecewa dengan seorang polisi yang mendukung mereka. Wawan Rao ingin memukulnya dan bilang bagaimana bisa orang tuamu mendidik anakmu seperti itu. Simba lantas berteriak, mengaku sebagai yatim piatu. Dia tak pernah dididik oleh siapapun, yang dia tahu hanyalah uang yang bisa menyelamatkan hidupnya. Simba lalu meminta Wawan segera memukulnya sebagai anak. Setelah itu dia akan membuat Wawan bangga punya anak laki-laki seperti dirinya. Simba lalu menghajar anak buah Durfa dan mengembalikan tanah milik Wawan Rao. Lanjut cerita, Simba mendapat laporan bahwa Chotu sebagai saksi kunci tiba-tiba menghilang. Sehingga saat hakim memanggil Chotu, pengacara menjelaskan Chotu telah hilang sejak pagi tadi. Hakim pun menjadi kesal, bisa-bisanya saksi kunci malah mangkir. Lalu hakim minta ditayangkan video asusila yang Simba maksud. Sayangnya video itu pun sudah dilenyapkan. Penasehat hukum Sadagiri pun membawa David Cameron sebagai saksi, di mana saat kejadian hilangnya Akriti, Sadagiri tak di lokasi, namun sedang berkunjung di rumahnya. Jadi meskipun polisi mendengar pengakuan terduga, polisi tak bisa menahan tanpa bukti. Namun pengacara meminta tambahan waktu untuk membuktikannya. Penasehat protes. Dia bilang mungkin Simba sudah menemukan pelaku aslinya. Karena dibayar mahal, dia menuduh Sadagiri yang melakukannya. Jadi dia minta hakim untuk menangguhkan Simba dan timnya dari kepolisian. Simba tak mau kalah dan mengingatkan soal kasus Nirbaya di Delhi, di mana semua orang membicarakan hal itu. Juga tentang kasus tiru paksa yang sudah mencapai angka 180.000 kasus hanya dalam waktu 5 tahun. Itu di luar korban yang takut melapor ke kepolisian. Para pelaku kejahatan seperti Sadagiri tak pernah berubah, tak pernah jera, sekalipun mereka di penjara. Mereka akan bebas bersyarat. Simba menyinggung nama Sandhya, putri hakim, dan membuat hakim marah besar. Simba minta maaf. Hakim yang sangat berdaya saja bisa marah karena putrinya disebut-sebut. Lalu bagaimana perasaan seorang ayah yang putrinya telah menjadi korban kekejian Sadagiri? Dia punya amarah yang sama dengan ibu hakim. Bedanya dia tak berdaya, tak berkuasa, tapi dia percaya
Anda berkuasa untuk memberinya keadilan. Hakim pun memberi Simba waktu 2 hari untuk mencari bukti. Di hari Senin siang, sidang akan dibuka kembali, sedangkan Sadagiri akan ditahan di kantor polisi. Simba lalu mendatangi rumah David Cameron untuk rekaman CCTV yang membuktikan bahwa Sadagiri ada di rumahnya saat kejadian. Namun David tak mau, dia bilang tak pernah memasang CCTV. David terus saja merendahkan Simba, memancing emosi Simba sehingga Simba pun memberinya pelajaran. Istri David merekam kemarahan Simba dan kejadian itu menjadi trending topik. ने बुरी तरीके से पीटा है इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव ने। पुलिस डिपार्टमेंट के पास हमारे सवालों का कोई भी जवाब Akibatnya, Menteri Dalam Negeri pun menangguhkan jabatan Simba karena Simba menghalangi kepentingan partainya. Jika situasi sudah membaik, Vinayak janji akan menaikkan jabatan Simba. Simba menegaskan ini bukan soal uang atau jabatan, tapi soal Akriti. Penangguhan Simba membuat Nitya khawatir. Meski ayahnya inspektur polisi dan kakaknya perwira polisi, ia masih takut keluar malam jika Sadagiri sampai bebas. Dia bertanya, putri negeri ini memang berpendidikan, tapi siapa yang bisa menjamin keselamatan mereka dari penjahat seperti Giti Sada? Tak lama ayah Akriti datang. Dia ingin meminjam pistol Simba untuk membunuh Sadagiri. Dia rela dipenjara asal anaknya mendapatkan keadilan. Taude menambahkan, sebenarnya jika polisi tak segera menangkap pelakunya, maka tak akan pernah ada perubahan. कुछ नहीं बदलेगा सर। Mendengar itu, Simba bertanya pada semua wanita di sekelilingnya, hukuman apa yang pantas diterima Sadagiri. Mereka menginginkan kematian Sadagiri. कि उन रेपिस्ट को मार देना चाहिए, मर जाए। डायरेक्ट एनकाउंटर। जान से मार देना चाहिए भैया। Simba semakin yakin, dia akan menegakkan keadilan dan menggunakan pistolnya dengan benar. Sagun dan teman-teman akan mempersiapkan jamuan makan malam terakhir untuk Sadagiri. Lalu mulailah sandiwara di kantor polisi. Simba dan rekan-rekannya sengaja memancing Sadagiri dan mengatai mereka lemah syahwat. Jadi tak mungkin mereka pelakunya. भी काम नहीं करता है। नामर्द लगते Sada kesal, dia jantan dan tak lemah syahwat. Jika mereka tak percaya, Sada ingin mencontohkan kelakuannya terhadap Akriti pada Putri Mohile. Istri Mohile marah, bisa-bisanya Mohile hanya diam saja. Jika itu polisi lain, mereka pasti akan masuk dan menghajar Sadagiri. Mohile pun membuka kunci dan terjadilah perkelahian. Simba memanfaatkan momen itu. Uma dan Taude harus mendekat dan memberikan pistol mereka ke tangan Sadagiri. Sehingga Simba punya alasan untuk menembak mati mereka. Setelah terbunuh, Simba pun memberitahu ayah Akriti kalau keadilan sudah ditegakkan. Simba meminta Taude memberikan CCTV pada Pak Irjen. Sadagiri terpaksa ditembak karena memberontak. Irjen tahu itu hanya akal-akalan Simba. Dia memerintahkan perketat keamanan karena Durva tak akan tinggal diam. Di lain tempat, Durva tengah meratapi kematian kedua adiknya. Dia benar-benar marah dan berjanji akan menghabisi Simba. Durva mendekati Simba sambil ngamuk. Mencaci maki Simba yang tak tahu arti keluarga itu apa, karena Simba yatim piatu. Simba menegaskan dia punya keluarga, punya ayah, ibu, punya saudari perempuan, dan tak punya saudara laki-laki, sama seperti Durva. Sekarang Durva tak punya saudara. Di saat yang sama, Putri Venkat meminta ayahnya mencabut penangguhan Simba. Dia yakin ayahnya tahu di kasus ini Simbalah yang benar. Bayangkan kasus ini menimpa Neha.
bukan Akriti, apa ayahnya tetap diam saja. Lalu Venkat pun melakukan meeting dengan hakim soal penembakan di kepolisian. Penasehat hukum mengklaim CCTV itu terpotong. Pasti Sadagiri hanya dibodohi untuk dipancing keluar dan ditembak. Apalagi rekaman CCTV hanya memiliki gambar, tak ada suaranya sama sekali. Dia ingin penyelidikan lebih lanjut di kantor polisi Simba. Venkat pun akan mengatasi itu. Dia akan menugaskan SIT dari negara bagian yang akan mengambil alih penyelidikan secara adil dan terbuka. ओके Penasehat pun melaporkan hasil meeting itu pada Durva. Namun Durva sudah muak. Dia akan turun tangan memberikan Simba pelajaran. Simba pun disekap. Durva memberitahu skenarionya. Dia akan menghabisi Simba dan membuat berita kecelakaan yang menewaskan Inspektur Simba. Tak lama, sebuah mobil polisi menerobos dinding ruangan Durva. Dia adalah Bajirao Singham. Bagi orang yang sudah nonton film Singham 2011, pasti tahu siapa pria ini. Setelah Bajirao Singham melepas tali Simba, Simba pun memberinya hormat. Lalu mereka pun bersama menghajar Durva dan anak buahnya. Setelah menyingkirkan semua preman, Bajirao Singham menjelaskan bahwa dirinya datang untuk menginvestigasi kasus Simba. Simba pun mengakui semua perbuatannya. Dia memang membuat skenario itu, namun semua itu agar kasus Akriti mendapat keadilan. Ide ini bukan miliknya sendiri. Simba hanya mencontoh Bajirao Singham waktu dulu. Sehingga besoknya di persidangan, Bajirao memberitahu kebenaran Simba tentang penembakan Sada dan Giri adalah murni untuk membela diri. Sedangkan kasus Akriti, Bajirao memanggil ibu dan istri Durva sebagai saksinya. Farsha pun memberitahu bahwa saudara suaminya, Sadagiri, memanglah pelakunya. Mereka berdua juga melakukan bisnis narkoboy secara diam-diam. Durva memarahi istrinya, tapi ibu menahannya. Yang salah memanglah salah dan kedua anaknya memang pelakunya. Saat hakim memberikan waktu untuk penasehat hukum bertanya pada saksi, Durva menghentikannya dan mengakui yang dikatakan ibunya adalah benar. Hakim heran. Durva sangat menghormati ibunya, tapi tak pernah mengajari cara menghormati wanita lain pada adik-adiknya. Dan sayangnya ibu Durva pun tak menasehati anaknya dari dulu, sehingga kasus Akriti takkan pernah terjadi. Oleh karena itu, Durva dijatuhi vonis 7 tahun penjara karena menyembunyikan kebenaran adik-adiknya. Durva lalu mendekati Simba. Dia kagum, meski Simba yatim piatu, tapi dia bisa mendapat banyak keluarga. Bahkan, lihai membuat istri dan ibunya mendukung Simba. Durva akan segera kembali dan Simba akan menunggu WhatsApp darinya. Di akhir cerita, penangguhan Simba dicabut berkat bantuan Bajirao Singham, dan dia pun tetap bekerja menegakkan keadilan bersama. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.